Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita video kali ini akan membahas sebuah berita, sebuah rumor yang beredar di tengah-tengah masyarakat, di mana ini Pak Erick Thohir katanya bakal menjadi petinggi FIFA. Bukan hal yang tidak mungkin. Kita akan sama-sama bahas beritanya. Let's go. Temui para petinggi dunia, isyarat Erick Thohir jadi pimpinan FIFA. Wah. Calon pemain naturalisasi yang jadi sorotan media Vietnam. Bek Filipina optimis tiru Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Temui para petinggi dunia, isyarat Erick Thohir jadi pemimpin FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menjadi sorotan publik tanah air usai membagikan sejumlah momen saat menghadiri perayaan ulang tahun FIFA ke-120 di Prancis. Sebagaimana diketahui, acara tersebut berlangsung di Paris pada 21 Mei 2024 lalu. Dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Erick Thohir merasa terhormat saat diundang ke perayaan ultah organisasi sepak bola dunia itu. Istana ELC di Paris pun dipenuhi banyak tokoh lapangan hijau. Tak terkecuali orang nomor satu setempat, tuan rumah Presiden Prancis Emmanuel Macron. Nampak Ketua Umum PSSI bersalaman dengan Presiden Macron, juga dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Sontak saja warganet Indonesia bereaksi. Netizen tanah air pun memuji kiprah Erick Thohir menjalin relasi di level teratas. Warganet pun dibuat kagum melihat sepak terjang Erick Thohir di level global. Mereka pun berharap situasi demikian terus membawa dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Bahkan tak sedikit yang mendoakan agar Erick Thohir bisa masuk dalam jajaran petinggi FIFA beberapa tahun mendatang. Sebelumnya Erick Thohir juga telah menjadi sorotan publik tanah air lantaran double date bersama Sintayong. Pertemuan tersebut tidak biasa karena topik pembicaraannya pun berbeda. Dalam unggahan foto melalui akun Instagram miliknya, Erick Thohir mengatakan pertemuan itu tidak membahas sepak bola, termasuk kontrak STY bersama Timnas Indonesia. Mencoba beralih dari sepak bola, Erick Thohir dan Sintayong berbincang soal keluarga, khususnya cara mendidik anak-anak. Selepas itu, STY sendiri mulai fokus kembali meracik skuad Garuda pekan ini jelang menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Calon pemain naturalisasi yang jadi sorotan media Vietnam. Pertama, Emil Audero Mulyadi. Mulyadi kok itu? Setelah tak dipanggil timnas Italia untuk Euro 2024, Emil Audero disinyalir menyerah untuk memburu satu tempat di posisi penjaga gawang skuad Gli Azzurri. Paling realistis bagi Emil Audero adalah menjadi kiper timnas Indonesia. Tenaganya dibutuhkan saat skuad Garuda melakoni laga-laga sengit di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam sendiri menyebut Emil Audero merupakan salah satu kiper andalan hingga diakui sebagai tembok raksasa Italia. Kendati demikian, semua keputusan untuk memilih tim merah putih ada di tangan pemain berdarah Mataram tersebut. Jairo. Kedua, Jairo Riedewald. Kualitas Jairo Riedewald tidak perlu diragukan lagi. Pengalamannya mental 7 tahun di kasta teratas Liga Inggris membuktikan gelandang 27 tahun ini bukanlah pemain kaleng-kaleng. Beredar kabar Jairo Riedewald akan tiba di Indonesia pada akhir Mei atau awal Juni 2024. Jika benar hadir di Indonesia, ex-pemain Ajax Amsterdam ini disinyalir bakal menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Jairo Riedewald sendiri bakal menambah kedalaman lini tengah skuad Garuda yang saat ini telah diisi oleh nama-nama seperti Tom Haye, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya hingga Marcelino Ferdinand. Ketiga, Ole Romeni. Di posisi puncak ada pemain yang gaya permainannya mirip Neymar Jr., yakni Ole Romeni. Pemain yang satu ini dibutuhkan untuk menambah daya dobrak timnas Indonesia. Seperti nama-nama lain, Ole Romeni bukanlah pesepak bola kacangan. Musim lalu saja ketika memperkuat FC Aiman,
Penyerang 23 tahun ini mengemas 11 gol di Eredivisie. Oleh Romeni sendiri mengaku telah dihubungi oleh PSSI, namun ia menjelaskan bahwa tengah dalam keadaan dilema. Kendati demikian, Ragnar Oratmangun yang memiliki kedekatan menegaskan akan berusaha membawa striker tajam tersebut gabung tim Merah Putih. Langkah PSSI sukses, bek Filipina optimis tiru Indonesia. Kabar menarik datang dari bek Persik Kediri, Simon Lingbo, menaruh harapan untuk perkembangan sepak bola Filipina. Sebagaimana diketahui, Simon jadi salah satu pemain diaspora yang membela Filipina. Datang dari Norwegia, pemain 26 tahun itu mendapatkan kewarganegaraan Filipina dari ibunya. Lingbo pun langsung mengambil kesempatan debut sebagai pemain Filipina sejak 2022 lalu. Selain Simon Lingbo, ada banyak pemain diaspora yang kini membela timnas Filipina. Meski demikian, baru tim putri yang sukses lolos ke Piala Dunia berkat banyaknya pemain diaspora. Sementara untuk tim putra, Filipina masih belum mendapatkan prestasi maksimal. Hal ini berbeda dengan timnas Indonesia yang mengalami peningkatan prestasi di level internasional. Menanggapi hal tersebut, Lingbo pun meyakini Filipina akan sukses jika mampu meniru Indonesia dalam menginvestasikan pemain muda, termasuk pemain keturunan. Saya sangat optimis dengan masa depan tim nasional, karena kami melihat semua orang berusaha keras dan melakukan investasi yang diperlukan. Hal serupa juga terjadi pada Indonesia yang juga banyak berinvestasi pada tim nasionalnya. Ujar Simon Lingbo dilansir dari FIFA.com. Menariknya, Lingbo juga senang bahwa Asia Tenggara bisa memiliki kompetisi sehat antar negara. Bek Persik Kediri itu pun berharap banyak negara yang akan berinvestasi untuk meningkatkan prestasi tim nasionalnya. Oke teman-teman semua, jadi kita sama-sama melihat bahwa bukan hanya Indonesia yang terus-menerus melakukan pengupgradean dalam persepak bolaan kita, tapi di semua negara di Asia itu melakukan hal yang sama. Jadi semuanya berusaha habis-habisan untuk bisa mencapai hal yang maksimal dalam sepak bola. Dunia sepak bola memang dunia yang sangat luas, itu benar-benar bisa mengangkat salah satu bidang olahraga yang bisa mengangkat derajat suatu negara tersebut. Kalian mungkin kita nggak sadari dari kecil kita begitu kenal dengan Italia, kita kenal dengan Brasil, dengan Prancis, dengan England. Kita kenal dengan negara-negara itu karena apa? Karena bola teman-teman. Karena mereka itu selalu hadir dalam Piala Dunia dan kemudian kita selalu senang menyaksikan Piala Dunia seperti itu. Makanya kenapa setiap negara-negara itu berjuang keras habis-habisan melakukan berbagai macam strategi, berbagai macam cara untuk supaya tim atau negaranya itu bisa masuk ke dalam Piala Dunia. Karena salah satu cara untuk memperkenalkan budaya kita, memperkenalkan bangsa kita kepada negara-negara yang lain, itu bisa menjangkau dengan sangat jauh dan itu bisa mendunia teman-teman. Jika berada dalam kontes sebesar Piala Dunia itu ya. Makanya sama-sama kita doakan agar supaya di era kita saat ini Indonesia bisa mencetak sejarah itu. Karena jujur saja selama saya hidup, saya sudah 30 tahun lebih teman-teman, itu belum pernah melihat Indonesia ada di Piala Dunia dan itu belum pernah terjadi. Bagaimana itu pastinya adalah sesuatu hal yang akan menjadi sebuah kehebohan, kedahsyatan baru pecah di tengah ratusan juta rakyat Indonesia. Jika Indonesia berhasil masuk dalam Piala Dunia, itu pasti akan menjadi suatu hal yang sangat besar, pencapaian yang sangat besar dan akan menjadi perbincangan di mana-mana. Mari kita dukung sama-sama timnas kita dukung Coach Sintayong, kita dukung Erick Thohir, dan kita dukung dengan doa. Karena jika Tuhan berkenan, pasti Indonesia masuk dan lulus di Piala Dunia. Saya Vicky mau pamit, see you on the next video guys and God bless. Bye guys.